Ada satu kali seorang ibu bertanya kepada saya, "Bu Heni, saya waktu menikah sama suami saya mualaf. Sekarang saya ingin kembali kepada Yesus dan kami beda keyakinan. Apakah saya boleh bercerai dengan suami saya?" Saya katakan tidak. Beda keyakinan tidak boleh menjadi alasan perceraian. 1 Korintus 7 ayat 12. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan. Kata Rasul Paulus, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Kelihatannya di zaman Rasul Paulus, pertanyaan ini pun datang. Dulu tidak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan. Di dalam rumah tangga mulai terasa ada ketidakcocokan karena beda pandangan, beda visi, beda iman. Lalu bagaimana? Apakah boleh bercerai? Firman Tuhan katakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahwa Tuhan membenci perceraian. Kita tidak boleh menceraikan pasangan kita meskipun mereka belum mengenal Tuhan. Itu kebenaran firman. Lalu, apabila rumah tangga tidak bahagia, perselisihan sering terjadi, suami tidak menafkahi, istri tidak melayani, atau terjadi KDRT, istri sering dipukul, disiksa, dianiaya oleh suami. Bahkan saya pernah dengar ada suami yang bawa selingkuhannya pulang ke rumah. Kemudian suami kasar, seringkali memukul istrinya di depan anak-anak. Apakah boleh berpisah kalau sudah seperti itu? Firman Tuhan yang saya temukan, yang mengatakan bahwa kita diizinkan untuk berpisah sementara, ada di 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Berkata gini, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Saya percaya Rasul Paulus juga menemukan masalah yang sama di zamannya, dan nasihat Rasul Paulus adalah, sebaiknya suami istri itu tidak saling menjauhi, karena iblis bisa menggoda kita, dan kita bisa jatuh dengan orang lain, tapi diizinkan untuk berpisah sementara waktu, dengan alasan supaya punya kesempatan untuk berdoa. Saya yakin maksudnya begini, kita boleh berpisah sementara supaya bisa menenangkan diri. Karena biasanya kalau emosi kita gampang membuat keputusan yang salah. Kemudian kita bisa berpikir lebih jernih, kita bisa berdoa. Bukan lagi mendengarkan emosi kita, tapi mendengarkan pimpinan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan ketika kita berpisah sementara, kita bisa saling evaluasi diri. Karena biasanya ketika istri atau suami mulai meninggalkan rumah, karena takut kehilangan, biasanya pasangan akan berubah. Seandainya ada seorang istri yang dipukulin sampai setengah mati oleh suaminya, KDRT terjadi kerap kali, bahkan ada yang saya dengar gak cuma oleh suaminya, keluarga suaminya ikut menista. Apakah yang sudah seperti itu istri boleh pergi menyelamatkan diri bersama dengan anak-anaknya? Saya katakan boleh. Ya, daripada mati lebih baik pergi. Kalau sampai suami sudah tidak menghargai pernikahan, dengan santai bawa pulang selingkuhan ke rumah, apalagi tidur di ranjang suami istri itu, saya rasa pasti lebih baik istri bawa anak-anak pergi. Katakanlah untuk sementara waktu, bukan untuk berpisah untuk selamanya, bukan untuk bercerai, tapi untuk sementara waktu. Supaya apa? Untuk keselamatan. Kalau nggak pergi bisa mati, nggak ada yang nolong. Saya tidak menyalahkan wanita-wanita yang dianiaya, mereka pergi menyelamatkan diri. Saya bilang sama istri-istri yang pergi menyelamatkan diri, ya saya nggak salahkan kamu. Kalau saya pun digubukin seperti itu, saya pasti minggat. Sementara pikir nggak anak-anak kita? Gak heran anak-anak itu jadi generasi monster. Kenapa? Lihat bagaimana papahnya pukulin mamahnya, jiwanya luka, mentalitasnya hancur. Gak heran mereka benci laki-laki, mereka benci perempuan. Terjadi. Anak-anak itu saking masih kecil gak punya power untuk melawan. Kalau mereka punya power untuk melawan, mungkin dalam hati mereka ingin balas perbuatan orang tuanya. Mereka akan punya niat yang buruk di kemudian hari untuk membalas perbuatan ayahnya yang menyiksa ibu
ibunya. Kesehatan jiwa anak udah pasti terganggu. Yang saya pernah saksikan dengan mata kepala sendiri, anak yang kerap kali lihat papanya pukulin mamanya sampai punya niat bunuh diri. Betapa rusak mental dan jiwa anak-anak kita menyaksikan pertengkaran orang tua. Pertengkaran mulut saja sudah cukup menyakitkan. Tapi apabila anak-anak sampai melihat orang tua yang mereka bertengkar secara fisik, jiwa mereka terganggu. Jadi memang yang paling betul kalau sampai kekerasan KDRT terjadi, para wanita menyelamatkan diri dan menyelamatkan anak-anak mereka. Tapi saya sarankan jangan bercerai. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.